sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 19 dengan proyek penerapan Intrusion Detection Prevention System atau IPS untuk mendeteksi serangan eksploitasi metasploit dengan menggunakan snort, dan wireshark. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Samuel Folder Nebao dengan NIM 1142204 Dengan saya Sri Yohana Sirait dengan NIM 114222029. Saya Rifka Salpita Silalai dengan NIM 1142201. Adapun yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, originalitas dan signifikansi, dilanjut dengan kejelasan masalah dan tujuan, dan metodologi dan desain judul yang ditawarkan, kemudian kualitas data yang digunakan, kualitas pembahasan dan interpretasi, 6 hasil pengujian dan penelitian, lanjut dengan demo, dan kemudian kesimpulan. Yang pertama yaitu originalitas dan signifikansi. Penelitian ini menawarkan solusi orisinal untuk mendeteksi dan mencegah serangan remote exploit menggunakan kombinasi alat seperti snort dan wireshark. Pendekatan ini berbeda dengan menggabungkan deteksi berbasis tanda tangan dengan analisis lalu lintas jaringan secara mendalam. Signifikansi penelitian terletak pada kemampuannya untuk yang pertama, mengidentifikasi ancaman berbasis WireShark TCP payload. Yang kedua, memberikan sistem keamanan yang lebih tangguh dalam menghadapi serangan metasploit. Salah satu framework eksploitasi jaringan yang sering digunakan. Yang kedua, kejelasan masalah dan tujuan. Masalah yang diidentifikasi adalah tingginya risiko serangan remote exploit yang memanfaatkan kelemahan protokol dan port jaringan terbuka untuk mencuri data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeteksi dan mencegah serangan jaringan melalui sistem keamanan berbasis Intrusion Detection System atau IDS dengan snort. Yang berikutnya, meningkatkan kemampuan administrator jaringan dalam memonitor aktivitas mencurigakan dan memberikan langkah mitigasi berbasis bukti. Yang ketiga, metodologi dan desain judul yang ditawarkan. Penelitian ini menggunakan metode PPDIO atau Prepare, Plan, Design, Implement, Optimize yang melibatkan yang pertama, prepare and plan, identifikasi kebutuhan perangkat keras atau seperti server Linux Metasploit. Yang berikutnya perancangan topologi jaringan. Selanjutnya, pada slide ini kami akan menjelaskan mengenai kualitas data yang digunakan. Pada bagian ini, data yang kami gunakan pada penelitian ini, data yang kami gunakan itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kami menggunakan file tangkap paket yang dihasilkan oleh Wireshark dengan total lebih dari 18.000 paket yang telah dianalisis. Yang kedua yaitu berbagai protokol. Data yang kami kumpulkan mencakup beragam protokol seperti HTTP, TCP, dan ICMP. Ini memungkinkan kami mendapatkan gambaran menyeluruh tentang interaksi yang terjadi dalam jaringan. Yang ketiga yaitu interaksi antara IP. Selain itu, data juga mencakup interaksi antara IP internal dan eksternal. Yang penting untuk memahami pola komunikasi dan potensi dalam keamanan jaringan. Yang keempat yaitu verifikasi data. Untuk memastikan integritas data, kami menggunakan alat seperti VirusTotal. VirusTotal ini membantu memverifikasi file-file berbahaya seperti DDL dan zip, sehingga kami dapat mengidentifikasi ancaman dengan lebih efektif. Dengan kualitas data yang tinggi dan beragam sumber informasi, kami berharap analisis ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai keamanan jaringan yang kami sedang teliti. Yang selanjutnya yaitu kualitas pembahasan dan interpretasi. Pada slide ini kami menjelaskan bahwa analisis data yang kami lakukan itu secara mendalam menggunakan
menggunakan framework seperti Snort dan Wireshark. Diskusi kami mencakup pola komunikasi antara IP, pemetaan ancaman pada protokol HTTP, dan identifikasi file mencurigakan berbasis hexadecimal signature. Dan yang terakhir, interpretasi didukung oleh statistik protokol jaringan, analisis percakapan antar host, dan uji coba aturan deteksi pada Snort. Dan yang selanjutnya yaitu hasil pengujian dan penelitian. Pada hasil yang kami telah terima, yaitu bahwa sistem IDS berhasil mendeteksi serangan berbasis reverse DCP payloads dari Metasploit dan memberikan alert. Wireshark juga membantu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan pada permintaan menggunakan command get pada protokol HTTP dan komunikasi yang tidak biasa dari IP eksternal. Snort juga berhasil mendeteksi file berbahaya seperti DDL dengan aturan berbasis tanda tangan. Contoh MZ Executable File Detection. Baik, untuk selanjutnya adalah demo. Di sini untuk sesi ini saya akan menunjukkan cara mendeteksi serangan eksploitasi Metasploit dengan menggunakan IDS Snort dan alat analisis yaitu Wireshark, di mana proses lengkap biasanya memakan waktu berjam-jam, sehingga saya di sini akan merangkum langkah-langkah dalam proses pendeteksi serangan eksploitasi Metasploitnya. Nah, untuk lingkungan dan persiapan untuk proyek ini, pertama LAN segment range, yaitu di IP pada IP 10.815.0/24 domain controller 10.8.15.4 dan host yang terinfeksi memiliki alamat IP 10.8.15.133. Nah, yang pertama, angka pertama yaitu menjalankan Snort. Snort digunakan untuk mendeteksi pola serangan. Pada konfigurasi Snort yang telah disiapkan akan mendeteksi payload yang berbahaya yang dikirimkan melalui protokol HTTP. Kemudian log dari serangannya akan disimpan pada file alert.log. Kemudian menganalisis traffic dengan Wireshark. Menggunakan Wireshark dapat membuat file pcap untuk memeriksa traffic jaringan. Di sini kami mencoba untuk memeriksa file pcap untuk traffic jaringannya. Pertama dengan memasukkan filter HTTP yang dimana nanti akan menemukan permintaan get ke domain mencurigakan seperti yang kami dapat di sini word.check.pdxp.com. Dan kemudian dari domain ini ada file yang diunduh yaitu dengan nama, invoice, nomornya sekian, didapatkan zipnya dan ini ditemukan dalam stream TCP. Dan setelah dicek domain yang tadi, ternyata ini merupakan domain yang berbahaya yang dimana terdapat kerentanan di dalamnya. Kemudian kita mengekstraksi dan mengidentifikasi malware dari file itu menggunakan Wireshark. Kita menuju pada menu file export object, kemudian HTTP, dan kemudian mengekstrak file yang tadi dan DLL dari traffic HTTP. File zipnya berisi file.js berukuran besar yang muat URL payload tambahan, dan file DLL dianalisis menggunakan Yara dan VirusTotal sehingga diidentifikasi sebagai malware dalam kategori warm cookie. Dapat dilihat di sini pada VirusTotal, di mana IP yang berada pada filenya tadi merupakan file yang berisi kerentanan yang berbagi kerentanan. Kemudian demonstrasi reaksi IDS Snort mendeteksi pola aktivitas berbahaya pada traffic host ke alamat IP 72.5.43.29
payload yang mencurigakan yang dilindungi oleh HTTP. Oxnode menunjukkan alat ekspresi pada saat aktivitas ini terdeteksi. Nah, di sini didapat dari follow TCP stream dari Wireshark ke Snort-nya, terdapat pesan this program can be run in DOS mode. Nah, berikut demikian hasil dari demo yang dapat saya sampaikan. Dengan kesimpulan, komunikasi Snort dan Wireshark di sini dapat mengidentifikasi serangan dengan cepat. Proses ini nantinya menunjukkan pentingnya IDS dan IPS dalam melindungi jaringan dari ancaman eksploitasi. Nah, kemudian untuk kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan IDS berbasis Snort dan Wireshark efektif untuk mendeteksi dan menganalisis serangan jaringan, khususnya serangan Metasploit. Sistem ini berhasil mendeteksi ancaman seperti payload, reverse TCP, dan file berbahaya, menganalisis lalu lintas untuk menemukan komunikasi mencurigakan seperti yang tadi melalui virus total dan juga Yara, dan memberikan alert real time melalui aturan berbasis tanda tangan. Kombinasi Snort dan Wireshark memberikan perlindungan adaptif yang tangguh terhadap ancaman cyber dengan kemampuan untuk menganalisis, mendeteksi, dan mencegah serangan secara efisien. Demikian hasil presentasi kami terkait proyek ini. Apabila ada kata atau kesalahan dalam kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.